kita berbincang mengenai Isaac Unan. Mungkin bisa dijelaskan sedikit atau diberikan gambaran kepada pemirsa seperti apa sih atau apa sih itu Isaac Unan. Mungkin kita ke manajer ini aja deh. Oke. Jadi Isaac mungkin dari masih banyak sih orang-orang yang belum tahu Isaac gitu, karena dari Isaac sendiri itu base-nya masih di Universitas Andalas gitu kan. Jadi kalau untuk Isaac itu sendiri merupakan suatu organisasi internasional yang sifatnya internasional, dan kita itu bersifat berfokus kepada kepemimpinan gitu. Dan salah satu visi yang kita angkat itu adalah achieve peace and fulfillment of humankind potential gitu. Karena kita tahu bahwa pemuda-pemuda yang ada di Sumatera Barat, yang ada di Kota Padang itu memiliki potensi yang sangat besar gitu. Namun mereka masih struggle nih untuk mencari wadah apa sih yang sesuai untuk mereka menyalurkan potensi yang mereka miliki gitu. Jadi kita Isaac Unan, kita tuh sebagai wadah untuk teman-teman atau pemuda yang ada di Kota Padang untuk menyalurkan potensi yang mereka miliki gitu. Kalau di Isaac itu apa sih yang misalnya bentuk kegiatan atau program yang biasa dilakukan Isaac, baik itu mungkin program rutin atau mana program khusus dari Isaac gitu? Mungkin dari Hari. Oke. Mungkin kalau dari Isaac tuh ada beberapa program, mungkin aku nanti nyebutin beberapa, nanti juga Ari nambahin gitu Kak. Jadi salah satu program kami itu ada yang namanya Global Volunteer Kak. Jadi itu kami mendatangkan mahasiswa atau orang asing gitu dari berbagai negara untuk melakukan kegiatan volunteer atau pengabdian di Padang ini Kak. Dan kami juga mengirimkan gitu. Jadi mungkin sebenarnya contohnya tuh nggak jauh-jauh dari Ari gitu Kak. Ari juga salah satu partisipan yang ikut di program Global Volunteer ini. Kemarin Ari berangkat ke Thailand gitu Kak. Itu salah satu program kami. Kami juga ada program untuk magang di luar negeri Kak. Entah itu secara online atau langsung ke negaranya. Jadi memang kami tuh seperti provider atau kami tuh memberikan space untuk pemuda untuk ikutin acara-acara yang berkaitan dengan internasional gitu Kak. Jadi memang itu sih Kak. Mungkin bisa ditambahin sama Ari. Betul gitu. Nah, setuju sama Kak Nanda juga tadi. Kalau untuk magang yang keluar tadi itu kita dibayar sih Kak, di full bayar pakai dolar juga sesuai dengan currency negara yang kita tuju gitu. Terus juga selain itu kita juga punya project yang base-nya tuh di Padang gitu, yang namanya itu adalah Isaac Virtual Leader. Yang dimana Isaac Virtual Leader ini kita tuh mengangkat isu-isu yang berfokus kepada isu yang lagi happening sekarang gitu. Nah, di AFL sebelumnya itu kita mengangkat temanya itu terkait entrepreneurship gitu. Kita mengajari teman-teman atau pemuda yang ada di Kota Padang itu terkait kewirausahaan gitu. Dan kemarin kita sempat mengadakan acara main eventnya gitu. Jadi teman-teman partisipan dari AFL ini membuat suatu produk gitu dari usaha mereka, dan itu bakalan dikunjungi oleh partisipan juga nanti gitu. Nah, selain AFL kita juga ada yang namanya acara satu hari gitu. Nah, itu tuh PIC-nya tuh langsung Ari kalau kita sebutnya di Isaac Unan itu adalah brand activation gitu. Nah, brand activation ini gunanya itu sebagai jembatan pertama atau batu pertama bagi teman-teman pemuda yang ada di Kota Padang untuk mengenal Isaac lebih jauh gitu. Nah, apa aja sih programnya atau eventnya? Yang pertama ada Youth Today. Youth Today ini kayak seminar atau workshop yang berfokus kepada isu yang lagi hangat juga. Terus yang kedua ada Impact Circle. Itu Impact Circle itu merupakan suatu acara atau seminar workshop juga yang berfokus kepada SDGs gitu Kak. Jadi kita mengangkat isu-isu dari SDGs gitu. Nah, selanjutnya kita ada juga Global Village. Global Village ini bagian dari Global Volunteer tadi juga. Ini merupakan main event atau acara utamanya dari Global Volunteer, yang dimana kita kalau fokusnya itu adalah cross cultural understanding. Jadi kita pengen saling bertukar budaya nih antara lokal sama internasional gitu. Jadi kita ingin menghilangkan mungkin persepsi-persepsi yang tidak benar menjadi benar gitu. Oke, berarti kalau untuk kegiatannya program Isaac ini kita ada yang menjadi pengabdian keluar. Betul. Dan mereka juga ada pengabdian ke dalam gitu. Betul. Berarti saling memperkenalkan budaya masing-masing juga. Jadi gitu. kita saling koneksi antara Isaac di sini sama Isaac di luar gitu. Oke. Nah, udah lama bergabung di Isaac, yang paling kerasa atau yang menjadi gambaran di diri kalian atau dari diri Ari Menanda, apa sih yang kebayang kalau Isaac, kalau Ari? Oke, kalau dari Ari, sebenarnya kalau dilihat dari Ari pas maba gitu, itu Ari masih banyak skill-skill yang belum Ari dapetin gitu kan. Jadi setelah bergabung dengan Isaac, Ari mendapatkan salah satu skill yang emang
sangat dibutuhkan juga mungkin di suatu company, yaitu kayak partnership, brand apa, business development gitu. Dan kemarin Ari juga baru dapat tawaran untuk dapat magang juga secara online karena Isaac juga gitu. Di mana Ari kalau boleh tahu? Itu kayak di suatu startup edukasi itu namanya TutorMe gitu Di kan. Secara online sih Indonesia. Indonesia. Oke, kalau Nanda apa nih Nanda yang paling kerasa nih kayak Ari maba dengan Ari yang sekarang. Kalau Nanda gimana nih? Kalau aku itu Kak, kalau waktu aku maba tuh rasanya untuk ngomong di depan banyak orang atau orang yang aku sebelumnya belum pernah ketemu itu kayak susah banget gitu Kak. Ada terbata-bata, ada rasa takut salah gitu Kak. Tapi lewat Isaac, karena memang aku juga banyak ketemu sama orang-orang, sama stakeholders yang ada di Padang terutama Kak, seperti komunitas-komunitas, jadi aku banyak terbiasa berinteraksi secara langsung, mengutarakan pendapat tanpa ada mikir kayak nanti salah nggak ya. Jadi kayak Isaac itu kayak membantu untuk membangun rasa percaya diri yang ada di diri aku, terus juga di public speaking juga Kak, aku ngerasa ke-improve gitu. Dan itu juga nggak berpengaruh secara personal aja, tapi di lingkup kuliah juga Kak. Jadi kalau misalnya lagi ngelakukan presentasi itu, teknik-teknik yang digunakan mungkin sedikit berbeda dari teman-teman yang lain gitu Kak. Jadi mungkin yang aku highlight di sini itu lebih ke rasa percaya diri sama public speaking aku yang aku dapatkan dengan menjadi bagian dari Isaac Kak. Apalagi kalau ketemu dengan bule-bule gitu ya, pertama kali ketemu juga gitu ya. Nah, kan udah banyak nih, ada nggak yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang ada di rumah atau pemirsa Para TV yang di rumah, terkhususnya mungkin untuk menginspirasi juga agar aktif mungkin ikut kegiatan-kegiatan seperti contohnya kayak komunitas Isaac juga. Silakan Nanda, mungkin ada pesannya buat teman-teman sebaya di seangkatan juga. Oke. Mungkin kalau dari aku gitu kayak untuk kegiatan organisasi atau komunitas itu kan banyak banget gitu ya Kak. Terus juga banyak tujuan yang ada di setiap komunitas atau organisasi itu biasanya berbeda gitu. Jadi mungkin bisa disesuaikan dengan bakat dan minat teman-teman di rumah. Jadi misalnya teman-teman tuh mau hal-hal yang berkaitan dengan internasional, mungkin Isaac bisa jadi salah satunya gitu. Teman-teman bisa lihat programnya atau bahkan terlibat dari program Isaac. Atau teman-teman juga misalnya mau ikut komunitas-komunitas seperti membaca buku, menurut aku di Padang juga ada beberapa gitu. Jadi mungkin untuk ikut tergabung di suatu komunitas atau organisasi, mungkin itu yang perlu diperhatikan itu adalah bakat dan minat teman-teman, supaya saat teman-teman bergabung itu teman-teman benar-benar enjoy untuk melakukannya dan ada hal yang terdevelop atau yang dikembangkan dari diri teman-teman secara soft skill maupun hard skill. Jadi itu dari aku. Setuju juga, berarti harus sesuai dengan bakat dan minat kita ya. Betul. Jadi jangan yang kita ikut-ikutan iya, aja. atau FOMO kalau sekarang istilahnya. Nah, kalau Nanda, Ari gimana nih Ari? Kalau Ari mungkin ini sih pesannya itu mungkin buat teman-teman mahasiswa baru juga atau yang baru masuk ke dunia perkuliahan itu, Ari nyaranin untuk bergabung ke organisasi yang ada di kampus gitu, karena kalau kita cuma kuliah aja gitu, kita nggak mendapatkan bagaimana sih rasanya berinteraksi dengan orang luar, orang baru, dan bagaimana cara kita mengatur jadwal kita gitu. Dan di organisasi banyak mengajarkan kita beberapa hal yang tidak diajarkan di dunia kelas atau di dunia kampus gitu. Oke, harapannya apa nih untuk Isaac Unan? Harapannya semoga mungkin Isaac Unan bisa menjadi Isaac in Padang mungkin gitu kan, gitu. Bisa lebih growth dan bisa menjadi wadah untuk teman-teman di Sumatera Barat, mungkin di Pulau Sumatera juga gitu. Oke, kalau Nanda apa nih harapannya untuk Isaac Sama Unan? sih, aku harapannya karena Isaac Unan juga udah berdiri selama 32 tahun, aku harapannya Isaac Unan bisa tetap sustain sampai ke depannya, mungkin sampai nanti aku jadi alumni dan juga bisa sharing juga nanti ke teman-teman atau adik-adik Isaac Unan nanti di masa depan gitu Kak. Jadi aku berharap impact yang diberikan dari Isaac Unan itu bakalan terus berkelanjutan gitu Kak. Jadi pemuda-pemuda yang mungkin bingung ingin mencari passionnya, jadi lewat program-program yang ditawarkan di Isaac Unan bisa mendapatkan wadah atau space untuk mereka berkembang. Seperti itu Kak. Nanda, satu kata untuk Isaac Unan apa? Satu kata ya, boleh dua Kak? Satu aja. Mungkin dua boleh. Satu kata in Indonesia, in English. Oke, kalau satu kata di Isaac Unan mungkin apa ya Kak? Leadership ya Kak? Leadership. In English-nya ya Kak, Ini. kayak kepemimpinan gitu. Dan satu katanya lagi adalah berkembang. Berkembang. Kalau Ari? Kalau Ari dari mungkin ini kayak Minang deh kayak gitu. Rancak Bana gitu. Tapi kalau kalau Inggrisnya mungkin lebih amazing. Amazing, oke.